Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada, kita jumpa lagi pada hari ini. Ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya dalam memilih calon presiden di 2024 ini. Saya agak sedikit prihatin melihat salah satu pasangan calon ya, nomor urut 2 Pak Prabowo. Saya dulu pernah dekat dengan Pak Prabowo. Bahkan saya mengajak Pak Prabowo berjalan menemui beberapa ulama di Sumatera Utara ini. Saya dampingin beliau. Di Siantar dulu, pada saat masalah helikopternya tidak dapat mendarat itu. Kebetulan saya lagi berada di sana. Ya, kita bantu bagaimana caranya untuk mendaratkan helikopter sehingga Pak Prabowo bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Jadi saya pernah dekat. Kemudian saya bawa juga beliau jalan sampai ke Besilam ya, menemui tuan guru kita di Besilam, Hasyim Syarwani, Syekh Hasyim Syarwani. Jadi saya tahu betul dengan Pak Prabowo. Saya dukung habis beliau. Tapi untuk kali ini ya saya berpikir dua kali karena Pak masalah segi kesehatannya. Ya, mari kita lihat video yang satu ini sehingga kita tahu seperti apa kondisi kesehatan Pak Prabowo. Saya khawatir bahwa joget yang berulang, nyinyir yang semacam itu di atas panggung adalah cerminan dari titik hulu, dari proses berpikir yang tampaknya tidak lagi seoptimal dulu, Mas. Ini yang saya istilahkan sebagai, terus terang saya punya kerisauan besar pada Prabowo bukan terkait dengan kondisi fisik, Mas. Karena toh beliau kan sudah diperiksa di rumah sakit. Simpulan rumah sakit, sehat, layak untuk berlaga di kontestasi Pilpres. Tetapi yang saya khawatirkan adalah pada istilahnya executive functioning. Apa itu executive functioning? Kecakapan dan kesanggupan manusia untuk mengolah informasi, memproduksi informasi, menghasilkan keputusan yang solid pada level strategis. Itu executive functioning. Dan itu sangat diperlukan sebagai seorang kepala negara. Oh, sudah Mas, selesai diskusi. Tidak ada kompromi. Kepala negara, kepala pemerintahan harus punya dan harus bisa menunjukkan kepada rakyatnya bahwa executive function-nya bekerja secara maksimal. Jadi sudah sama-sama kita saksikan kondisi kesehatan Pak Prabowo saat ini. Beliau usianya sudah lebih kurang 72 tahun ya kalau tidak salah. Kemudian sudah 2 kali mengalami stroke. Ya. Ini kalau sampai 3 kali fatal. Ya, jadi bayangkan kondisi Pak Prabowo saat ini dengan yang lalu. Yang lalu ya bagus, oke, kondisi kesehatannya. Tapi yang sekarang ini semakin melemah. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jika kita memilih Pak Prabowo, ya, ini sama dengan kita menginginkan Gibran jadi presiden. Ini nggak bisa dielakkan lagi. Ya kita berharap Prabowo sehat-sehat aja. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, apalagi yang disampaikan tadi dalam video singkat pengamat tadi, kondisi kesehatannya untuk berpikir. Umur 72 tahun ya selayaknya memang sudah istirahat ya. Tidak bisa kerja keras lagi. Pada saat nanti ada rapat sidang besar, strategi yang harus ngambil keputusan, dengan kondisi kesehatan seperti ini kita khawatir. Jadi sama dengan saya mengatakan memilih Prabowo sama dengan menginginkan Gibran jadi presiden. Coba dipikirkan lagi, apakah sudah sewajarnya Indonesia yang besar yang hebat ini dipimpin oleh seorang sosok anak muda yang pengalamannya masih belum ya, emosinya masih tinggi. Di Solo orang mulai ribut, ya tiba-tiba pajak naik 3 kali lipat dari biasanya. Seorang masyarakat membayar pajak 900.000 per tahun. Tiba-tiba tahun berikutnya, tahun 2023, dia sudah kena katanya 3 juta rupiah.
3 kali lipat pajak dinaikkan. Wah, ini terlalu. Rakyat seperti ini jangan dong dinaikkan pajaknya lagi. Apalagi dalam visi dan misi kemarin, Cawapres, beliau juga masih mengatakan, ya, untuk mengumpulkan anggaran negara ini diperlukan kenaikan pajak. Bayangkan kalau semua pajak mulai dinaikkan. Wow, kita bukan tinggal di negara sendiri. Tidak bisa menikmati negara Republik Indonesia yang kaya raya akan pertambangannya. Pajak naik terus. Jadi teman, sahabat, ya, hati-hati dalam memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik ke depan. Terjadi perubahan yang luar biasa, ya. Kita berharap sosok pemimpin itu yang mampu membawa perubahan bagi rakyat Indonesia. Kita harap, ya, nanti pemilu ini bisa berjalan dengan tenang, dengan damai, dan saya sarankan untuk Pak Prabowo, ya, tidak usahlah Pak Prabowo mikirkan jabatannya lagi, utamakanlah kesehatan, ya. Kasihan Pak Prabowo, ya, usia sudah 70 sekian tahun, kemudian kondisi kesehatan seperti itu, tidak bisa terlalu capek, nanti lelah, ya. Cobalah berpikir lagi, ini hanya cerita-cerita seperti ini, tapi cerita ini bisa jadi sebuah kenyataan. Memilih Prabowo sama dengan menginginkan Gibran jadi presiden. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.